Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yusuf Mahendra dengan NIM 3 digit NIM terakhir 067 dari Praktikumsi. Di sini saya akan menjelaskan tentang interrupt pada sistem embedded. Untuk yang pertama adalah pengertian dari interrupt sendiri. Interrupt atau interupsi adalah suatu sinyal atau mekanisme pada microcontroller atau CPU yang digunakan untuk menghentikan sementara proses program utama agar prosesor dapat menjalankan tugas lain yang lebih penting. Ketika interrupt terjadi, proses akan menghentikan sementara program utama yang sedang berjalan, kemudian menjalankan program khusus yang disebut Interrupt Service Routine atau ISR untuk menangani kejadian tersebut. Setelah proses pada ISR selesai, proses akan kembali melanjutkan program utama dari titik terakhir sebelum interrupt terjadi. Kemudian ada fungsi interrupt. Interrupt memiliki peran penting dalam meningkatkan efisiensi kerja sistem. Dengan menggunakan interrupt, microcontroller tidak perlu terus-menerus mengecek kondisi suatu perangkat atau proses. Hal ini membuat penggunaan waktu pemrosesan CPU menjadi lebih efisien. Selain itu, interrupt juga memungkinkan sistem respon berbagai kejadian secara cepat seperti penekanan tombol, sinyal dari sensor, atau waktu yang dihasilkan oleh timer. Kemudian ada cara kerja interrupt. Interrupt bekerja dengan cara menghentikan sementara program utama yang sedang dijalankan oleh CPU ketika terjadi suatu kejadian tertentu. Saat interrupt terjadi, CPU akan menyimpan kondisi dari program yang sedang berjalan. Setelah itu, CPU menjalankan program khusus yang disebut Interrupt Service Routine untuk menangani kejadian tersebut seperti sinyal dari tombol, sensor, atau timer. Setelah proses ISR selesai, CPU akan mengembalikan kondisi program dan melanjutkan kembali program utama dari titik terakhir sebelum interrupt terjadi. Kemudian ada jenis-jenis interrupt. Secara umum, interrupt dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu hardware interrupt dan software interrupt. Hardware interrupt berasal dari perangkat keras seperti tombol, sensor, atau timer. Sedangkan software interrupt berasal dari program atau instruksi yang dijalankan oleh perangkat lunak. Selain itu, terdapat juga external interrupt yang berasal dari perangkat luar microcontroller, serta internal interrupt yang berasal dari dalam sistem seperti timer overload atau komunikasi data. Selanjutnya adalah contoh penerapan interrupt. Dalam penerapannya, interrupt banyak digunakan pada sistem microcontroller dan embedded system. Contohnya adalah ketika tombol ditekan untuk menyalakan LED, penggunaan timer untuk menghitung waktu, atau ketika microcontroller menerima data melalui komunikasi serial seperti UART. Dengan adanya interrupt, sistem dapat langsung merespon kejadian tersebut tanpa harus menunggu program utama selesai dijalankan. Terakhir ada kesimpulan. Jadi, interrupt merupakan mekanisme pada microcontroller atau CPU yang digunakan untuk menghentikan sementara program utama ketika terjadi suatu kejadian tertentu. Dengan adanya interrupt, sistem dapat merespon peristiwa seperti sinyal dari tombol, sensor, atau timer dengan lebih cepat dan efisien. Setelah kejadian tersebut ditangani melalui interrupt service routine, program utama dapat dilanjutkan kembali seperti semula. Oleh karena itu, penggunaan interrupt sangat penting untuk meningkatkan kinerja dan respon sistem dalam sebagai aplikasi elektronik dan embedded lainnya. Kemudian saya akan memberikan contoh penerapan interrupt yang akan saya lakukan di praktikum ini, yaitu pertama pada ESP32. Pada video ini saya akan menjelaskan program ESP32 external interrupt.
Ini adalah codingan dari sistem yang saya akan buat. Program ini merupakan contoh penerapan interrupt eksternal pada GPIO untuk mengontrol LED menggunakan push button. Pada rangkaian ini terdapat dua komponen utama, yaitu push button dan LED. Push button terhubung pada GPIO 4. Ini yang berfungsi sebagai input, dan sedangkan LED terhubung pada GPIO 2 sebagai output. Kemudian tombol dihubungkan ke ground dan menggunakan internal pull-up resistor dari ESP32. Cara kerja program ini dimulai dari konfigurasi GPIO. Pertama, GPIO 2 dikonfigurasi sebagai output untuk LED. Setelah itu GPIO 4 dikonfigurasi sebagai input dengan pull-up internal serta menggunakan interrupt tipe failing edge. Failing edge berarti interrupt akan aktif ketika tombol ditekan karena tegangan berubah dari high menjadi low. Selanjutnya, program ini mengaktifkan ISR atau interrupt service rutin dengan fungsi GPIO install ISR service dan GPIO ISR handle add. Ketika tombol ditekan, fungsi ISR handle akan dijalankan. Pada bagian ini, program hanya mengubah flag interrupt menjadi true dan menambah counter jumlah interrupt. Hal ini dilakukan agar proses di ISR tetap ringan dan cepat. Kemudian pada main loop, program akan terus mengecek apakah flag interrupt aktif atau tidak. Jika flag bernilai true, maka LED akan berubah keadaan atau toggle, yaitu dari mati menjadi menyala atau sebaliknya. Selain itu, program juga menampilkan jumlah interrupt yang terjadi melalui log serial. Dengan demikian, setiap kali tombol ditekan, interrupt akan dipicu. LED akan berubah kondisi dan sistem akan mencatat jumlah interrupt yang terjadi. Kemudian ada program external interrupt pada microcontroller STM32 menggunakan HAL library. Ini adalah programnya. Yang program ini bertujuan untuk mendemonstrasikan bagaimana tombol push button dapat memicu interrupt eksternal untuk mengontrol LED. Pada rangkaian ini digunakan push button pada pin PB0 sebagai input dan LED pada pin PC13. Ini dan push button dihubungkan ke ground sehingga ketika tombol ditekan, sinyal pada pin PB0 akan berubah dari high menjadi low. Oleh karena itu, pada program ini digunakan interrupt tipe falling edge, yaitu interrupt akan aktif ketika terjadi perubahan dari logika high ke low. Pada bagian awal program terdapat berbagai fungsi utama seperti sistem clock config untuk mengatur konfigurasi. Kemudian ada MXGPIO init untuk menginstalasi ini. Kemudian ada GPIO error handle yang digunakan jika terjadi kesalahan konfigurasi sistem. Selanjutnya terdapat fungsi XTI0 IRQ handler yang merupakan interrupt. Ini merupakan ketika interrupt terjadi pada PB0, fungsi ini akan memanggil hal GPIO XT handler yang merupakan handler dari hal untuk memproses interrupt tersebut. Selanjutnya pada fungsi main, program memulai dengan memanggil hal, kemudian mengatur sistem clock melalui sistem clock config dan menginisialisasi GPIO menggunakan MXGPIO init. Setelah proses instalasi selesai, program masuk ke loop utama, namun pada program ini tidak ada proses aktif dan dikendalikan oleh interrupt. Selain itu, interrupt XTI juga diaktifkan pada FIC dengan mengatur prioritas interrupt menggunakan hal NFIC set priority dan mengaktifkannya menggunakan hal FIC enable. Jadi kesimpulan dari program ini,
menunjukkan bagaimana interrupt eksternal pada STM32 dapat digunakan untuk merespon input dari tombol secara cepat dan efisien. Dengan menggunakan interrupt, microcontroller tidak perlu terus-menerus memeriksa status tombol sehingga sistem menjadi lebih efisien dan hemat daya. Kemudian yang terakhir ada variasi dari STM32 interrupt, yaitu dimana program ini saya buat menjadi mengilustrasikannya menjadi sebuah game sederhana. Jadi ini adalah program yang saya buat, yaitu memvariasikan dari ESP32, yang dimana di dalam ini terdapat game komponen utama. Yang pertama adalah push button pada GPIO 4 yang berperan sebagai tombol kontrol dari pemain. Ketika pemain menekan tombol tersebut, maka karakter dalam game akan melakukan aksi. Komponen kedua adalah LED pada GPIO 2 yang berfungsi sebagai indikator aksi, misalnya seperti lampu yang menyala saat karakter mendapat poin atau melakukan perintah tertentu. Pada awal permainan, sistem melakukan konfigurasi GPIO 2 disiapkan sebagai output untuk LED, sedangkan GPIO 4 dikonfigurasi sebagai input dengan pull-up internal dan menggunakan interrupt tipe falling edge. Artinya ketika tombol ditekan oleh pemain, sistem langsung mendeteksi perubahan sinyal dari high ke low. Kesimpulannya, program ini menunjukkan bagaimana interrupt pada ESP32 dapat digunakan untuk merespon input secara cepat, mirip seperti sistem event pada video game yang langsung merespon aksi pemain tanpa harus terus-menerus memeriksa tombol secara manual. Itu saja yang bisa saya jelaskan dari beberapa program tadi. Selanjutnya saya akan memberikan hasil video pemrograman atau pengaplikasiannya. Oke, kondisinya sekarang idle dan sekarang tidak bisa ditekan karena kondisi aktif apa idle. Terus 15 detik kemudian balik meneh aktif. Nah, ini bisa ditekan. Sekarang kembali ke mode aktif selama 10 detik. Jadi bisa dipencet-pencet. Setelah 10 detik maka kondisinya akan idle selama 15 detik dan tidak bisa ditekan lagi. Oke, percobaan kedua di sini menampilkan LED OLED untuk menyalakan lampu internal. Di sini indikatornya pada LED OLED. Ketika ini masih itu mode, sekarang mode aktif selama 10 detik. Oke, tampilannya kunci deh. Terus aktif. Iki aktif kan. Itu iso diblokir iki. Ya sih. Kok kalah ini? Mode idle hilangkan ono ben. Iki kan kekunci mode idle hilangkan.